Selamat malam guys, ketemu lagi di konten kita PPS Podcast Pemilu Serentak. Tambah. Oke, episode kali ini siapa nih Mas? Ya, episode kali ini kita kedatangan teman sejawat sama-sama PPS. Iya, kemarin episode kemarin sudah PPK dari ketua dan divisi rendah ini ya, sudah kita undang. Sekarang kita ngundang temen PPS dari kelurahan lain. Ya. Paling ujung ini. Paling ujung. Kita kedatangan 3 orang teman kita dari PPS Karangluas Lor. Oke. Ya. Kita kedatangan teman-teman dari Karangluas Lor ini komplit ya. Sehat. Nah, kita sebelum sampai ke perkenalan nih, kita harus bahas nih. Jadi kita sebelum podcast sudah dibahas nih. Kita baju dari kemarin ini terus nih. Mereka udah beda, udah seperti PPK. Kita kapan Mas? Kapan nih? Kapan? Tahun amat ya. Profesi sedang ya sudah kita buat ya. Nanti udah lah. Saya akan ngiri sebenarnya. Ya, sama era ngiri karena saya kan TPS sedikit. Wajar kita maklum. Tepuk tangan ini kenal dulu dari mana dulu? Dari siapa dulu yang kenalan nih? Ya, terima kasih saya mewakili dari rekan-rekan saya terima kasih atas undangan untuk podcast kali ini dan saya dari Karangluas Lor, saya ketua di dalam sebelahan saya Mas Ajis anggota dan di sebelah kiri saya Mbak Anjar atau Mbak Ratih Ginanjar, itu anggota yaitu yang membidangi bidang non-tarif yang bidang SDM dan saya selalu ketua. Namanya siapa Pak? Saya sendiri bernama lengkap Haryanto. Segitu-gitu ya. Artinya sudah lengkap. Sebenarnya mau panjangan tapi karena orang tua memberi pendek ya karena singkatin tengah. Oke. Monggo Mbak Aziz, lengkapnya. Nama lengkap Abdul Aziz yang artinya sangat bagus. Artinya sangat bagus ya Pak ya. Sangat hamba mulia itu. Ya, gitu. Menunjang kamu artinya Kalau saya namanya Ratih Ginanjar. nanti apa? Ratih itu Sampai Dewi bisa. Sanggup. Cuaca googling ini anu. Nanti dalam hal Kalau Pak Arianto dari mana nih Pak? Dari asalnya asli Purwokerto aja atau? saya aslinya kelahiran dari Wonosobo aslinya. Saya pindah ke Purwokerto terutama ke Karangluas Lor tahun 98. Saya nikah 8 itu saya SMA Pak. Iya. Saya nikah 96 sebenarnya. Dan alhamdulillah saya di Karangluas Lor sejak sebetulnya saya 96 sudah di Purwokerto Karangluas Lor, tapi saya sempat pindah ke Beijing. Selama Sebagai kontraktor ya. Iya, sebagai kontraktor karena saya pengelanan dulu. Tahu saya apa? Saya balik lagi ke Karangluas Lor dan akhirnya menjadi ya macam-macam kegiatan di Gria. Memang asli saya adalah Wonosobo. Nanti Bedis nanti ya saya Pak Ajis dulu nih. Ya ini karena non-show ini karena keterbatasan mic jadi ngomongnya agak sedikit keras ya. Mic-nya cuma 1 tok. Besok kita pengadaan lagi Mas. Pengadaan lagi. Betul Pak Ajis. ya, nama saya tadi sudah dikenalkan Abdul Aziz. Kalau aslinya itu Purwokerto. Betul. Berkhusus di Purwokerto Timur. Kalau lama saya pindah di Karangluas Lor itu tahun 2013. Ya. Tapi kalau KTP baru Agustus kemarin tahun 22. Itu daftar yuk. Iya. Tapi sudah hafal ya Purwokerto Karangluas Lor ya karena sudah lama seperti itu bisa di sini. Ya, sampai sini di Purwokerto ini ya. Istri asli orang sini juga. Kalau kebetulan istri asli Jogja. Jogja. Saya dulu ketemu di Jogja. Karena saya nakal di Jogja. Kamu waktu itu saya mana enggak? Kebetulan enggak ada. Kapan saya ada tahu ada tempat saya di sana kan. Dari Besian enggak. Soalnya asal. Oh iya, kenapa tidak? Taruh sini ya.
Ya, pokoknya Pak Ajar, sebenarnya aslinya dari Karawaso Raja atau dari mana? Kalau saya pribumi Karangasem. Pribumi ya. Jan. Lahir di Karawaso, besar di Karawaso. Amin. Oke, ini satu-satu dulu ya kita. Oke, siap. Sedikit ya, kayak Pak Rianto ini apakah ini pemilu perdana atau sudah pernah menjadi penyelenggara pemilu sebelumnya? Ya, untuk masalah pemilu sebetulnya saya sejak tahun berapa ya sudah menjadi ketua KPPS waktu itu 2 kali. Setelah itu saya menjadi PPS tahun 2014. Nah, PPS baru pilkada karena dulu sudah ada pilkada serentak dan pileg serentak. Jadi saya di pilkadanya ikut ke PPS, tapi saat pileknya saya sudah jadi PPK. PAW berarti ya. PAW karena ada yang meninggal, saya ditarik menjadi PPK. Itu sudah pernah merasakan KPPS, MPS, PPK. Ini Mas, kira-kira Mas sudah mendaftar baru dapat sepatunya. Kecil ya Pak. Ya itulah makanya saya lebih menyenangi dunia kepemiluan ini karena super ritmenya itu menarik. menarik ya. Oke. Kalau nggak menarik nggak bikin badge. Pada saat itu belum makanya saya lebih senang pada efek pemilu dengan dari efek batik. Kalau Pak Cis, Sebetulnya kalau untuk pemilu sebetulnya tahun 2004 2005 itu ke PPS. KPPS. Ya, kebetulan posisinya di meja depan itu, meja 3 ya, meja 45. 45. Lalu tahun 2018 saya masuk pengawas sebagai ketua pengawas di Proto Timur ya sampai tahun 2019. Jadi kalau dulu kan pilpresnya dibalik ya, Kerry yang dulu yang pertama adalah untuk pilkada. Dan kalau sekarang Ya. pilek dulu baru pilkada ya. Dan tahun ini saya di BPS Karawaso karena mengawalin warga baru sih ya dari bawah lagi. Ya, itu lika-liku Pak. Ya, lika-liku sebagai penyelenggara pemilu lah. Mbak mau ditanya nggak? Terus Amat ini healthnya lebih nyaman tidak ditanya. Kalau dulu saya sama dengan Pak Harif, betul ya, saya mencintai tentang penyelenggaraan pemilu. Pemilu ya. Daripada pengamat tidak pernah terjun, ya lebih baiknya terjun. Betul. Kita Jadi tahu kita benar-benar merasakan. Jadi Pak Har mengaplikasinya itu kebanggaan dengan baju. Jadi mohon maaf lah karena mau seluruh itu. saudara. Saya dengan Pak Har kan saya dukung karena kebanggaan saya. Kita harus segera Mas. Iya sih. Besok hilang. Kan kita ada dana banyak dan ini dari apa bisa pesan kami juga bisa. Ya, iya, saya ada. Kalau sekedar bikin baju bisa lah sih. Iya. Wajar. Ini pemilu keberapa atau sudah pernah jadi penyelenggara pemilu? Kebetulan sama sudah pernah. Waktu itu Pak PPS juga udah pernah. PPS juga 2019 juga. Sudah ya. di mana itu? Bapak ini di mana? Masih tetangga kecamatan lah. Iya. Soalnya kan sudah beda kelurahan, beda desa, beda kecamatan. Saya kan ingin tahu. Saya kan baru setelah jadi PPS Karawaso. Wow, gitu. Iya. Sebenarnya lebih banyak ilmunya saya ngomongin Pak. Karena udah pernah di desa, sekarang di kelurahan. Merasakan dinamikanya ya. Ya, Dinamikanya berbeda ya Pak ya. Beda. lebih nyaman di mana? Lurahan. Dua-duanya ada nyamannya lah, pokoknya ada nyamannya juga lah. Tapi sekarang kayaknya lebih nyaman ya. Karena jumlah TPS-nya nggak terlalu banyak. Kita di Bapak kan berapa TPS? Dulu sampai 20 lebih lah. Masih aman jamin. Baru 13. Kita bertukar sih gimana? Jadinya 29, saya 13. Boleh. Bosnya kita nggak masak. Bukan masalah jumlah itu kalau terjadi. Seperti kemampuannya Nah, berarti semuanya sudah berpengalaman ya. Alhamdulillah di Karawaso ya setidaknya pernah menjadi penyelenggara pemilu. Dia cuma saya. Apa aja sudah berhasil di Panwas juga ya dari yang perlu mengawasi sekarang jadi Iya. skill ya. Yang diawasi. Jadi diawasi.
Terus Mbak Ajar juga sudah rajin BPS. Tadi aku doang nih. Iya, yang Baru pertama kali. Ya makanya kamu junior. Saya juga baru lah sama. Baru berapa kali? Baru berapa kali? Ya ini dulu tahun kemarin 2000 berapa nih? 19. Saya 18 tahun saya. 18 kan kita sama-sama BPS sama Mas Dewi. Ya cuman kebetulan saya dengan awal selesai di koper. Cuman dulu dia belum menjabat sebagai ketua. Karena sebagai anak masih di Saya sudah PAW Pak. ya itu coba tahun kan. Karena dulu iya ya saya waktu itu Pak. Tapi Pak Daryoko. Yoko. Ya, Ya channel saya itu. Oke, itu perkenalan sebentar sudah ya. dan Nah ini Mas, yang sering banyak pertanyaan dari masyarakat ya. Mari kita juga udah pernah bahas nih dengan Pak Temon sebagai Ketua BPK. Proses bagaimana sih menjadi penyelenggara pemilu. Nah, kita sebagai BPS ya, kita akan berbicara masalah proses pendaftaran BPS ya. Prosesnya bagaimana, karena ada stigma yang buruk juga dari warga, atau ada salah persepsi dari warga bahwa penyelenggara pemilu ya itu saja, atau mungkin orang-orang yang karena kedekatan dan sebagainya, padahal memang ya ada prosesnya loh, ada proses pendaftaran dan sebagainya yang tidak memenuhi syarat, tidak bisa. Ini siapa yang mau bersih tadi? memang pembanja Kita dulu najis. Jadi first ya Mbak Ajat. Saya tambah, Mbak, tenang aja, saya tambah. Kalau masalah nambah saya sih ya. Oke, kalau dulu awalnya kita daftar itu online ya, lewat aplikasi siapa, terus nanti ada seleksi administrasi, terus setelah itu ada tes tertulis ya, CAT, itu di unsur di Ya tidak minat. Kalau kebetulan kita di unsur, unsur ya gitu. tapi ya kan tidak semuanya di unsur. Pas BPS di unsur semua. Yang sama tanahnya di. Kalau kota kayaknya di semua ya. Nah itu kan yang lain yang dapil berapa sama-sama kan tidak di ujung. Ya cuman kita di ujung. Oh iya. Setelah itu ada seleksi tertulis diambil 9. 9 untuk tes wawancara di kecamatan di PPK. Setelah wawancara diambil 6 lagi, yang 3 nomor 1 sampai 3 jadi PPS, terus 4 ke 5, 6 nanti cadangan. Cadangannya, ada cadangannya ya. kayak pemain Jadi, mereka pun bersiap menggantikan loh. Iya, suatu waktu ada PAW kan sudah ada. Iya, pengganti. sama gitu nasibnya sama. Kalau kita kinerja tidak baik dan atau kita bertugas ini sudah ada nama di bawah kita. Jadi sebetulnya prosesnya Sam. transparan dia. Iya, kalau menurut saya sudah kita sama-sama lihat siapa. Kalau semuanya bisa, ya bisa mengakses lah. Syarat semuanya bisa dipenuhi dan sebenarnya dipenuhi. Tinggal kita tesnya lolos atau tidak. Nah, disitulah yang menentukan. Terus juga KPU kita tidak tahu jawab pertanyaan apa. Bahkan antara satu Haris pun itu sudah Beda ya. Ini nggak bisa nyangka ya orang apa ya salah Kita harus usaha sendiri. ya usaha sendiri. karena kayaknya saya melihat itu ada 4 soal dalam bentuk dan semuanya itu beda. Beda dari. Yang kemudian ada yang sama dengan A dengan A, tapi asalnya dengan A yang benar kan nggak tahu dianya di A-nya. Ada di mana lagi ya. Banyak yang berimpitan ini berbeda. Berbeda semua. Nah, itu ya tergantung nasib kita mampu nggak mengerjakan soal seleksi. Terus itu materinya juga nggak tentang Ya, pemilihan aja ya, maaf ya, itu tentang tatanan negaraan. Ada juga itu. Penguasaan kebangsaan. Ya loh. ya banyak lah dari sini tidak ada kepemimpinan. Memang kita yang campur pemilu, tapi wawasan kebangsaannya juga harus masuk. Ya, ada ya. Nah, penyelenggara pemilu ya tidak punya wawasan kebangsaan yang tidak pemain juga ini. Tadi proses pendaftaran sudah ya, kita transparan lah, semua terbuka. Jadi intinya terbuka lah, siapapun yang Siapapun boleh mendaftar. boleh mendaftar ya. Selama memenuhi syarat, kita kan ada syarat ABCD dari segi kesehatan, bahwa kita juga harus tes. Dan itu juga diumumkan ya. Umumkan, Proses pendaftaran itu diumumkan. Besok ada ya. Alhamdulillah kita aktif membuka medsos, kita jalan aplikasi dan kepemiluan dan sebagainya. Insya Allah kita bisa mengakses semua. Ya nih, buat teman-teman warga di Bogor Barat khususnya ya, barangkali
berarti 5 tahun lagi ya. 5 Ya. tahun lagi bermitra menjadi penyelenggara pemilu. Silahkan pantengin Instagramnya KPU, semua ada di situ. Pokoknya lah yang mau ke KPU, mau ke Bawaslu ya masih sih ya, boleh. Mungkin mau bikin tantangan yang berbeda kan ya. Pasti ada cerita-cerita berbeda lah antara pengawas dengan yang diawasi. pasti ada cerita-cerita. Tapi intinya sama, mensukseskan penyelenggaraan pemilu kan. Ini yang penting nih. Apa ya? Oke Mas Yudan. Selama jadi PPS nih, ada masih cerita yang menarik, Terutama di Karangpastor ya. Ya. Karangpastor. yang lucu atau apalah mendadak deh gitu kan bisa. Pasti ada ya. Ada buku dari peserta ada ya. Sebetulnya kalau suka banyak ya. Kalau tapi saya awal visi saya itu kan ingin terlibat langsung dalam kegiatan politik wakil khusus untuk pemilu ini. Ya itu sangat suka. Jadi kesukaan saya tidak bisa digambarkan. Hanya bisa diaplikasikan lah dengan perbuatan kita. Kalau dukanya itu gerakannya memang agak terbatas. Nah karena sebagai penyelenggara pemilu kan sifatnya harus netral Mas. Ini kan sangat duka sebetulnya ya. Sisi lain seolah-olah saya menjauhi dari orang-orang seperti itu gitu loh. Padahal ini hanya menjaga. Iya betul. Jaga netralitas. Iya, karena saya dulu pernah seperti itu ngawasin PPK, PPS yang kan. Ya saya sendiri sekarang terbatas. Itu suka. Lalu apa dukanya? Lalu duka yang lainnya ya dari cerita-cerita kita menemui pemilih atau calon pemilih yang mungkin sudah terdaftar, tiba-tiba tidak terdaftar dalam DPT, DPS sekarang DPT itu agak ribet. Ada yang tidak sabar sih. Ya kalau setelah diberi pengumuman tidak melihat, tapi ada kali informasi orang nggak ada namanya ribut itu loh, seolah kita tidak menyangka. Itu ada. Ya itu lagi itu menghadapi masyarakat ya. Iya betul itu. Ya saya sering komunikasi dengan Pak Har. Kemarin tuh ada salah satu pemilu rewelnya luar biasa. Jadi ya kita sikapnya melayani ya segala macamnya kan begini. Ayah terus. Ini ya betul. Mungkin kita baru sebenarnya depannya gitu. Pak dulu Pak baca dulu nih Sebagai yang cerita menarik, suka dukanya jadi PPS itu selama ini kan yang masih bekerja berat kan Pantarlih. Sekarang senang dari Pantarlih atau susah itu sebenarnya? Susahnya dulu ya. Karena kalau susahnya itu apa ya, pas itu loh data ganda muncul terus udah kira itu masih ada nanti ada data ganda tingkat kecamatan, setelah itu kabupaten, provinsi, bahkan ganda negeri yang sudah selesai naiknya kok berurutan terus. Sukanya ya kalau sudah DPT kayaknya udah terus kayak nggak ada kerjaan gitu. Ya benang-benang divisi yang mutar nih ya. Ya bisa siap-siap. Tapi kemudian lagi besok teknis kan juga dipanggil. Itu ya. Oh iya betul ya. Tapi dengan teknis ya. Dibantu sama Ya karena kita bertiga PPS masih harus bersabar bareng ya. Tuh Mbak, sukanya cuma itu aja. saya. Pas saudara data ada Pak. Oh suka sekali. Kalau ada nanti kayak langsung. Pak Hat. Ya gila terima kasih. Saya karena saya 2 kali jadi ketua terus. Kemarin dulu juga ketua, sekarang belum ketua lagi. Cuman orangnya anggota saya yang berbeda. Sekarang saya lebih agresif dan lebih muda-muda. Sehingga waktu ini ya dulu tahun ini lah. Waktu 2019 kemarin ya, saya memang tahu saya kerja sendiri. Karena anggota saya ya banyak pekerjaan dan sebagainya. Alhamdulillah dia beres. Tapi dengan anggota saya yang sudah pengalaman semuanya, saya jadi Lebih ringan. tinggal minta sini ya itu enaknya jadi ketua di situ. Kayak orang ketua ya pantang. Tapi tahu jawabnya. Tapi tidak jawab. Bedanya, walaupun saya perintah, saya harus mengetahui betul pekerjaan dia, benar apa tidak, sebagainya. Karena apa sebagai ketua, otomatis orang memandangnya ketua kan tahu semuanya. Ya, Dan harus bisa menguasai semuanya. Ya, apalagi saya di sini juga menguasai masalah laporan keuangan dan sebagainya. Kadang-kadang, ya repotnya kan pada LPG, kalau saya malah
Kalau di Pantalai sudah diselesaikan ini, untuk masalah yang SDM sebenarnya sudah selesaikan ini. Kami ya hubungannya dengan sekretariat, masalah keuangan dan sebagainya. Itu sih saya. Dan nanti melanjutkan masalah teknisnya mungkin ini juga sudah siap. Tapi kami juga harus itu semuanya ya. semuanya. Jadi ketua harus tahu semuanya dari masing-masing. Dan dari itu dari segi juga sukanya buat saya karena enak sih ngaturnya. Tapi ya dukanya buat saya sih kalau di bumi ini dukanya ya rata-rata pada saat sampai ke penetapan DPD. Karena di situ liku-likunya sangat Tahap-tahap yang sangat kayaknya krusial waktu waktunya. sebulan itu kayak setahun ya. Iya. Aduh, Lama banget. tapi apalagi saya punya lokasi yaitu daerah perumahan yang keluar masuknya itu cepet banget. Nanti lah. Kemarin sudah jadi masih jadi orang Jawa Barat, orang Jawa Timur, Iya. tiba-tiba sudah KTP orang Jawa Barat, terutama Karangwaslor. Iya. Sementara kita masih dalam proses dan bahkan ada kemarin mepet sekali dengan penetapan DPT. Baru aja dia pindah ke Pindah. Karangwaslor. Tapi masih kejar ya. Masih sebesar. Nah itu hal-hal yang seperti itu. Yang menjadi beban buat saya adalah saat orang tersebut sudah KTP Karangwaslor tidak terdapat pada DPT. Kita merasakan hal yang sama seperti itu ya. Karena penyelenggara bukan hanya sementing datanya ada bukan itu, tapi punya beban moral pada masyarakat ya. Warga Kober mau kedatangan Kober, waduh rasanya kok gimana gitu. Walaupun kalau kita bisa salah atau tidak salah ya bukan kesalahan kita juga sih, tapi kita punya beban terhadap masyarakat. Kalau saya sih beban moral lah, ibarat saya itu. Walaupun nanti pada akhirnya juga tetap bisa milih dengan Ya, masih banyak. Ya, masih jarang. tapi orang awamnya tidak tahu kan sudah takut duluan. Oh nama saya tidak tercatat di DPT, berarti terus satu lagi yang buat saya itu ya insulin aja ada dari partai-partai yang benar jauh nih. Mohon maaf saja, itu kurang mengerti masalah DPT. Sehingga dia akan menyerang dengan kita ya begitulah namanya kebar. Dianggap menghilangkan hak seseorang. Tapi kita harus sebagai bagian dari pekerjaan. Nah ini Ya, tadi masih pastinya. pasti adalah sebetulnya bukan karena apa-apa, tapi karena mungkin kurang dapatnya informasi lah. Informasi sih. Iya. Kadang-kadang kesalahan persepsi itu pasti ada di masyarakat gitu. Namanya kita kan panitia yang menanyanya yang pesertanya adalah partai. Ini kita pemilihan ini ya. Kita panitianya partai yang berkompetisi. Tinggal kita sebagai panitia yang menyediakan semuanya. Kalau ada sepak bola yang kita menyediakan lapangan, menyediakan masjidnya, menyediakan bola. Yang bertanding itulah partai. Silakan bertanding. Bertanding. Wasitnya siapa? Ada panwas. Kami penyelenggara menyediakan lapangan, menyediakan. Contohnya, Iya, baik. Tadi belum dijelaskan ya tadi ya. Karangwaslor tadi ada berapa TPS Pak? oh iya. Karangwaslor itu pemilihnya kecil dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan lain. Sepurwokerto Barat ya, yang Sepurwokerto Barat lah. Namun mungkin Sepurwokerto Kota ya. Ya. Iya, itu sebetulnya. Jadi untuk Karangwaslor itu paling nyaman lah buat saya. Ada berapa yang Pak di sana? Sisanya itu sebetulnya ada 5 RW sama perumahan. Tapi jumlah pemiliknya di sana kita 3.083. Dan terbagi menjadi 13 TPS. Ya betul. Tersumbar betul. Data pemilih di kami kan 9.000 sekian. Jadi berapa kesempatannya ada? Kalau aja sudah harus ada nih. Ya maklum kalau masyarakatnya itu saja. Nanti kita simpan untuk pelaksanaan karena 29 TPS paling enggak kan. Ya. Nah gitu. Dari hak 2 kali ganti baju lah ya. Cuma nanti saya kalahnya pada saat kotak data. Kami hanya 13, itu 29. Harus kotak data ini tidak salah. Itu tadi sudah kita, tapi mungkin sama ya Pak ya. Artinya kalau kami di Kober
juga mendapat dukungan lah dari pemerintah kelurahan bahwa Biasa. sama juga Ya, malah ya kami memang ya di Karawang Explore malah saya diberikan ruangan khusus untuk sekretariat, aula silakan kapan saja kalau ada rapat-rapat pleno dan sebagainya pakai aja. Sound system, LCD semuanya malah di packing oleh atas dan tidak mempermudah kinerja kita ya. Kita. Ini udah berapa menit ini? Pertanyaan terakhir. Harapannya untuk pemilu tahun 2020 dari Pak Ajar juga. Harapannya pemilu bisa berjalan lancar, aman, terus tidak ada masalah-masalah yang timbul kepenjualan. pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya, Pertandingan ya seperti itu ya, ada yang menang, ada yang kalah. ya harapannya damailah dan Nanti ketua Berarti ya, kalau harapan saya adalah bisa masyarakat itu lebih percayaan tinggi terhadap PPS sebagai penyelenggara, sehingga selain kepercayaan yang tinggi sebagai penyelenggara dan harapan yang besar, jumlah pemilihnya besar. Ya. Jadi kalau dulu katanya informasinya paling tinggi kan Pasir Kidul ya. Sekarang besok 200% lah untuk Karawang Oslo. Maaf ya, kita juga bersaing dong. Oh jangan. Harapan Ya. Saya kemarin sudah berkomitmen depan ketua PPK Pak Temur ya. Kemarin dia menyampaikan Pasir Kidul di 2009 paling tinggi. Paling tinggi ya. Terpacu. Kalau Karawang mau jadi pesaing, oke. Iya. kita Kita siap. Rival. Saya ada ya. Ini bicara masalah persentase apa bicara masalah Persentase cowok. Malah juga tidak pasti kalah. Persentase jelas Ayo 50%-nya saya itu just lebih Tapi gini Mas Dwi, jangan melihat 13-nya Pak. Kalau orang Jawa kan 13 itu angka yang nggak baik. Ya. Bagi saya itu harapan yang besar 13. Oh ya sih. Optimis kita harus optimis. Ya, artinya berapapun juga TPS. Saya pun tidak pernah apa yang namanya. Awal memang, waduh saya paling banyak itu yo. So nih, dulu saya PPS paling muda dulu, sekarang udah nggak lagi. Aduh pas muda dulu, PPS paling muda diberi beban 28 waktu 2019. Saya sempat merasa ya tertekan satu kemudian kayak iya nggak adil ya coba gitu. Tapi begitu melihat keluaran lain terutama di kecamatan, contoh yang paling memacu semangat saya itu Teluk. Sampai apapun itu PS ya itu luar biasa. Masa mereka nggak mengeluh, saya harus mengeluh dan B9. Nah itu berarti kita memicu semangat. Sih nggak penting lah buat kita berapa jumlah. pasti ya. Kalau kita semangat ya pasti ada jalan. Konkretnya kita sama sih. Iya sama, yang harus kita tahapannya juga sama, ada jumlahnya saja. Jumlahnya. Saya mencoba itu orang sekaligus jangan nyebut sama orang sudah. Ya, Tapi kan yang nyokli kan PPDB. Perjuangan juga dibatasi hanya berapa orang kan sama semua sama tahapannya nggak beda. Yang 13 tahapannya ya segitu, saya 29 tahapannya juga sama. Nah, rasanya juga sama. sekarang Pak Haryanto harapannya kok Pak? Buat saya pemilu tahun ini ya saya berharap lah para peserta akan lebih cerdas, lebih baik daripada tahun kemarin. Gesekan antar partai, ya itu juga bisa dihindari lah. Kita lebih berdewasa dalam berpolitik. Beda pandangan, beda pilihan, tapi tetap kita adalah warga Indonesia. Itu menjadi penting ya, persaudaraan itu yang utama ya, sesuai dengan Pancasila. Saya tidak ingin partai tapi cair gambar. Iya. Kita sebagai penyelenggara tentunya berharap Saya penyelenggara pemilu juga berusaha sebaik mungkin melayani mereka, tidak ada kendala dimanapun, karena kadang-kadang ada ketidakpuasan peserta pemilu, kamilah yang di sana. Ya. Tapi sepanjang kita berjalan relnya sesuai dengan aturan segala saya pikir Tidak masalah. ya, karena kadang-kadang terjadi masalah itu kan karena
belum kliknya komunikasi ya, komunikasi biasanya faktor itu komunikasi. Dan yang penting lagi itu nggak ada PSU. Ya, nah itu yang paling kita hindari ya. Kita Hindari jangan sampai terjadi di semua lah, di semua PPS di wilayah Bogor Barat maupun di Kabupaten Antara Banyumas tidak ada PSU. Ya, seperti itu. Gitu khususnya ada pertanyaan lain? Cukup ya. Oke, terima kasih udah rekan-rekan PPS sekarang masuk. Nanti mungkin kita nggak ngundang. Ya, ke depan bukan berarti nggak ngundang lagi. Maksudnya nggak kita undang ke sini, tapi saya akan berkunjung ke sana. Siap. Nah, kita akan membuat konten di sana. Saya sudah merencanakan dengan teman-teman kawan dari PPS Koper ini untuk ya kita mensosialisasikan tujuan adanya konten ini bukan memunculkan PPS Koper itu punya bukan, tapi Kalau ya air minum juga sama ya kan. iya nanti kan yang sul ya. Ini karena ada ketersendatan beberapa hari hujan ya. Nanti di berikutnya ada. Saya berharap sih begitu saya dapat Jadi, waktu. saya siap, saya tunggu kapannya Bari mau datangkan Alostor. Insya Allah kami sudah akan seragam lagi. Sudah ada. Oke. Kita harus baru. Itu sudah tidak pakai lengan panjang, tapi kita santai. Kenapa datang siang juga, kalau siang kita lebih. Oke, siap. Kita kan bersama kan banyak orang jualan. Oke, nanti kita jadwalkan. Juga boleh. Saat Iya, jenis pasar. Nanti kita jadwalkan, kita datang ke sana, kita ngobrol-ngobrol. Siap. Kita akan lebih tahu informasi karena waspada. Jadi informasi ini bukan hanya untuk orang-orang Bogor, tapi Semuanya ya buat siapa saja yang ya, artinya mensosialisasikan pemilu. Tadi sudah disampaikan Pak Ajis bagaimana persentase pemilih ini tinggi ya, datang ke TPS kemudian memberikan hak pilihnya. sosial tadi juga penting karena kehadiran pemilih itulah yang diharapkan. Iya, betul sekali. Begitu? Cukup dari kita semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang nggak pas ya, tapi nanti kita ya pokoknya kita belajar lah di podcast ya, belajar namanya orang belajar pasti ada. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Selamat malam.